Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini kita kembali lagi di YouTube AMDK Al Jambi, di mana pada hari ini AMDK Al Jambi ketemu dengan calon nasabah, ya, yaitu masyarakat yang selama ini mengikuti dan masih tetap meragukan gitu loh. Bener nggak nih Bang Syariah mahal, Bang cuman kemasan doang. Nah, kami ingin hadirkan dan kepingin ketemu dengan beliau, Ibu Nur Hasanah, ya, bersama suami beliau Pak Rendang, dan juga saya bawakan praktisi betul-betul dari Bank Syariah yang ada di Bogor. Kebetulan beliau ini deket rumah saya di Pondok Bambu, dia di Jatiwaringin. Jadi anak kontak hari ini di hari libur, ya, di tanggal 18 ini ya, 18 ya, 18 Muharram, betul, 18 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan dengan 6 September 2020. Kita di sore hari ba'da asar ini kita ingin bincang-bincang dengan masyarakat yang kepingin betul-betul bener nggak nih syariah, ya. Yuk kita kenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya hadir, ya, di tempat antum, dan saya ingin dapatkan keraguan yang selama ini biasanya lewat chat gitu kan, ingin nanya-nanya. Dan alhamdulillah hari ini juga saya hadirkan teman-teman saya dari BNI Syariah Bogor, dan kebetulan beliau deket rumah. Deket rumah, kita ajak bareng-bareng nih. Karena ntar malam gua juga masih ingin ngobrol lagi, ya, di Instagram live, ya. Yang mudah-mudahan di sore ini kita bisa dapatkan manfaat. Ifaqillah, kita mintakan masukan atau nasihat atau kritik dari ibu dan bapak. Mungkin ibu atau bapak duluan nih mau ngomong nih. Saya duluan. Silakan, duluan. Nah, ini ketua koperasi juga beliau, ini aktivis luar biasa. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah ya bisa bertemu langsung. Selama ini saya ingin menanyakan sebenarnya dari beberapa kawan, ya, karena beberapa tahun saya pribadi juga bisnis, tapi masih menggunakan memang yang belum syariah gitu. Nah, ada beberapa kawan juga yang menanyakan setiap kita ajak ke hijrah ke syariah itu selalu, ya, alasannya hitungannya dihitung-hitung kok jadi jatuhnya mahal. Mahal, Masya Allah. Udah gitu urusannya lama. Lama itu aja kalau yang lain-lainnya sih belum, cuma yang seringnya itu aja dua itu ya, itu aja dua itu ya. Lebih lebih tinggi dan urusannya lebih lama gitu. Ribet lah gitu ya. Ribet. Ribet. Tuh ya. Ribet. Kalau di Bank Syariah itu nah gitu kan, itu ibu-ibu. Gimana nih bapaknya? Nah, gimana lah? Baik, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyambung tadi apa yang saya sampaikan, jadi saya juga memang ada beberapa hal mungkin yang perlu dikonfirmasi juga terkait dengan produk dari Bank Syariah. Nah, yang paling banyak baik bagi diri saya maupun mungkin juga sebagian masyarakat itu pertanyaannya itu adalah terkait dengan usaha untuk modal kerja. Kalau bisa dibilang pinjaman lah ya, pinjaman. Kalau di konvensional itu kan ditentukan biasanya sebulan sekian persen atau setahun sekian persen, nilainya itu ada. Nah, kalau di konvensional di syariah kalau yang kami ketahui itu kan sistemnya sebetulnya bagi hasil. Nah, tetapi pada kenyataannya di lapangan ujung-ujungnya tuh akhirnya jadi
angka juga sekian persen ditentukan gitu kan ya. Walaupun ada bisa dibilang kalau saya sih menyebutnya kemasannya gitu. Kemasan. Seolah-olah seperti itu karena ada bagi hasil, tapi kok bisa fix gitu kan tiap bulan sekian persen itu, padahal kan usaha itu bisa naik bisa turun gitu kan ya. Katanya kalau keuntungannya besar berarti bagi hasilnya besar, tapi kalau kecil bahkan mungkin rugi juga kan, sama-sama menanggung resiko seperti itu. Nah, mungkin ini yang masih banyak jadi pertanyaan baik dari saya atau mungkin juga dari yang lain, terutama masalah itu. Dan yang kedua mungkin samalah dengan Ibu, prosesnya itu terutama proses pencairan dan sebagainya itu biasanya lebih panjang. Kalau konvensional itu kan keluar dana udah pokoknya tinggal pakai gitu kan ya, seolah-olah pokoknya tiap bulan bayar. Kayak bunganya gitu. Iya, kalau saya ini harus dipastikan dulu ini kan ya, harus ada PO-nya dan sebagainya bahwa benar bahwa ini proyek ini bisa dijalankan. Mungkin kurang lebih itulah. Ya. Ada satu lagi. Ustadz pernah ini ya by WA dengan Ana terkait apa itu bank syariah, khususnya di syariah itu juga siap menanggung rugi. Nah, ini Ana yang belum paham nih maksudnya seperti apa Ustadz ini. Mungkin itu tambahannya dari saya. Terima kasih. Para pemirsa YouTube AMDK Al Jambi, alhamdulillah tadi dua posisi ibu dan bapak nih luar biasa ya. Pertanyaan konsumtif, pertanyaan produktif ya. Ini yang betul-betul ada di masyarakat. Alhamdulillah juga kami hadirkan di sini praktisi langsung yang berhubungan dengan masyarakat. Dia yang terus ya bagaimana bener nggak ini bank syariah ada. Ya, kita datangkan praktisi bank syariah yang betul-betul benci neraka, idamkan sorga. Di sini ada Pak Ogi, beliau ini pemimpin bidang bisnis di BNI Syariah cabang Bogor, dan Mas Pebi, dia di customer ya, di pemasaran di cabang BNI Syariah cabang Bogor. Mudah-mudahan apa yang tadi dua posisi, satu di posisi konsumtif, satu di produktif. Kalau yang disampaikan tadi, pertama dia taunya mahal, ribet, ya sudah itu lama, ya itu posisi ibu-ibu. Dan tuh nanti dia tanya untuk ruginya bener, nggak tahu siapa ruginya. Sementara di bapak tadi sudah diyakini cuman kemasan doang deh bank syariah itu, ya yang bagi hasilnya untung dibaginya harusnya besar. Ini apa bener apa enggak? Sebenarnya sesatu jalan nih sama ibunya, ya. Nah, untuk itu mari kita dengarkan bagaimana praktisi menjawab, ya. Bagaimana praktisi menjawab? Fadol. Terima kasih. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami dipertemukan oleh masyarakat, praktisi pebisnis masyarakat Bogor. Kebetulan Ana memang ditugaskan BNI Syariah di cabang Bogor yang berhubungan langsung dengan masyarakat Bogor. Alhamdulillah di Bogor ini banyak masyarakat yang memang perlahan-lahan sudah ingin mengetahui konsep syariah, dan banyak sekali masyarakat yang ingin sekali konsep syariahnya benar-benar syariah, Ustaz. Masya Allah. Jadi saya banyak bertemu dengan masyarakat di Kota Bogor dan kabupaten kota gitu ya, yang menanyakan tentang akad-akadnya, prinsip-prinsipnya gitu. Dan alhamdulillah BNI Syariah bank yang bisa menjembatani kebutuhan calon-calon nasabah yang ingin berprinsip syariah. Jadi mungkin menjawab dengan pertanyaan Ibu Nur tadi gitu ya, kenapa sih bank syariah kok mahal gitu ya, mahal, ribet gitu ya. Sebetulnya kan lama gitu. Jadi insya Allah di BNI Syariah sudah sangat kita pastikan prosesnya. Berapa hari tuh? Berapa hari? Jadi harus dijelaskan masyarakat berapa hari sih kalau kita berhubungan dengan BNI Syariah, kita misalnya mau beli mobil atau beli rumah. Sebenarnya dapat keputusannya itu berapa hari sih? Kalau semua lengkap gitu loh. Syarat-syarat yang diminta oleh BNI Syariah itu lengkap. Berapa hari sih keputusannya? Baik. Itu juga beberapa yang WA ke Ana seperti itu. Baik, Pak. Baik, Ustadz. Jadi kalau ini kan sisi konsumer bisa bicara di konsumer beli rumah, beli mobil gitu ya. Memang
Syaratnya lengkap loh, syaratnya lengkap. SOP-nya tuh berapa hari? Betul, secara lengkap. 1 tahun, 2 tahun hari baru kerja sebetulnya. 14 hari. Sebetulnya. Lama banget sih. Ya, sebetulnya. Lama ya Bu ya? Secara standarnya 14 hari. Cuma kalau memang secara lengkap. SLE-nya tuh SLE-nya 14 hari Ustaz. iya enggak? SLE setelah Kan lengkap. EVO. Oh, Keputusan nih, kepengin keputusan. Bukan akad. Oh, akad. Oke. Sampai Ya. ini sampai akad kita bicara tadi. Oh, sampai akad. Kalau keputusan memang 3 sampai 5 hari Ustaz. Paling cepat memang 3 hari. Dari lengkap ya. Dari Iya. lengkap memang dokumennya semua sesuai gitu Tuh ya. dengerin tuh 3 hari 3 hari, loh. memang dari 3 hari itu memang kita bisa kasih keputusan sesuai. Berarti keputusan orang masyarakat tuh butuh putus, Betul, iya atau betul. tidak, Betul. gitu. Betul. Ya. Ya 14 hari itu sampai akadnya. Sampai akad Oh, biasanya. Tapi itu maksimum ya Pak ya. Iya, iya, Maksimum biasanya memang kita 5 hari biasanya orang sudah Sudah akad bisa ya? akad bisa gitu. Itu yang konsumtif ya. Konsumtif. Jadi memang kalau tadi menjawab mahal dan lama Ustaz, memang kita sebetulnya Kalau 3 hari lama nggak Bu? Enggak. Tuh, nggak lama ternyata. Temuin nih Pak Ogi nih, nggak lama. Gimana Mas Febi? Lama nggak? Insya Allah kalau misalkan seperti yang disampaikan tadi sedikit menambahkan Insya Allah banyak beberapa nasabah kita yang memang malah kaget dia ketika sedang switch. Banyak kan memang nasabah apalagi terutama dari developer ya Pak ya, dia pasti rata-rata sih switch Bu ke bank lain. Nah memang ketika tiba di kita sih sudah bisa langsung putusan ini oke, enggaknya gitu. Jadi itu yang bikin teman-teman bank lain kok cepat banget gitu, karena kita juga ada proses IVO ya Pak ya, masukkan ke sistem IVO dia jadi kayak apa namanya, jadi kayak standar. iya standar Bu. Indonesia. Jadi kayak semua sistem elektronik iya betul. Itu sih yang jadi ada kayak semua bagian verifikasi yang untuk pembiayaan itu sudah terstruktur di situ, jadi langsung ketahuan. Ibaratnya kalau bahasa ininya apa ya, kalau misalkan Perjalanan ya itu on track ya, semuanya langsung termonitor. gitu. Betul. Ada di mana gitu. Iya Iya. betul. Seperti itu. Pemirsa, ini mudah-mudahan bisa menjawab bahwa satu sistem yang mungkin tidak dipunyai ya, ada juga mungkin di tempat lain juga punya, tapi di kita itu memang SLE-nya tuh nggak boleh lebih dari 3 hari. Dan para pemutus itu dia tinggal iya atau tidak nanti di keputusan akhir di kantor pusat. Kalau misal sampai kantor pusat itu nggak susah-susah lagi karena sudah semua dokumen itu lengkap di satu sistem itu. Makanya mudah-mudahan ini juga bisa menjawab apa yang disampaikan Ibu Nur tadi, ribet lama itu bisa kejawab. Sekarang untuk Ibu ini yang kejawabnya mahal nih tadi gimana? Harus pakai bahasa itu. Kalau mahal-mahal itu kan memang sebetulnya kita menggunakan akad yang memang secara syariah prinsipnya lebih baik Ustaz ya. Jadi kita pakai contoh konsep jual beli itu murabaha. Jadi memang kita belinya barang, jual beli barang atau jasa. Jadi kita tidak jualan margin, tidak jual bunga, kita jual barang Ustaz ya. Jual barang. Jadi jual barang langsung gitu ya. Kita sebagai bank syariah kita langsung beli dari developer rumahnya, kemudian kita ngambil dari dealer, kita ngambil margin langsung kita jual kepada calon pembeli. Mahal murah menurut saya ini kan barang bagus tuh ya. Ceritain antum aja. Jadi barang bagus ini insya Allah lebih berkah gitu ya. Jadi menurut saya mahal nggak masalah karena berkah Ustaz, karena usaha dan halal karena prosesnya murabahanya insya Allah akad murabahanya sudah sesuai standar syariah saat ini Ustaz ya. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Jadi Ustaz bisa nambahin ya Mas. Tapi bisa Ya, sedikit menambahkan ya, Ibu juga menjawab selama ini yang kita biasa di lapangan Bu ya, mahal itu kan karena kita menyampaikannya sudah harga jualan itu sudah kita tetapkan di depan Bu untuk tenor waktu tertentu. Ya, kadang-kadang saya suka ngobrol dengan nasabah yang bilang itu mahal itu. Oke, boleh, mana yang dianggap bank, mana yang dianggap murah. Kita hitung sampai tenor 15 tahun ke depan. Nggak ada yang, insya Allah nggak ada yang berani Bu, karena mereka tidak menetapkan harga jualnya dari awal. 5 tahun paling berani. Iya, paling berani 5 tahun. Sementara sisanya fluktuatif, terserah Anda gitu kan. Kalau naik, insya Allah ikut naik. Kalau turun, nggak akan turun. Tetap. Nah, itu yang makanya karena saya di lapangan ya Ustadz ya. Jadi tahu ketika misalkan mereka bilang mahal, kita head to head aja. Misalkan yang masih hitungannya angka, boleh dihitung. Kita Bank Syariah, terutama BNI Syariah ini 15 tahun, 20 tahun, harga jual berapa dengan bank-bank lain yang dianggap lebih murah, tapi harus apple to apple fair dengan tenor
tertentu. Misalkan ibu mau 15 tahun dengan 15 tahun. Jangan diasumsikan dengan 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, itu nggak fair. Menurut saya sih itu Bu. Kalau mau indikatornya balik lagi mahal, nggak mahal kan dari angka ya. Seperti itu sih Pak, kalau boleh menambahkan. Ini bahasa-bahasa sama-sama praktisi, orang bank. Nah, kalau kita sudah masuk ke syariah, murah mahal itu beda. Karena kalau mahal itu pasti membandingkan. Ya. Jadi murah mahal itu membandingkan angka. Betul nggak Bu? 1.000 dengan 10.000. Pasti yang dikatakan mahal 10.000. 1.000 murah. Itu kalau kita masih konsepnya dunia. Harusnya kalau kita sudah konsep syariah tidak membandingkan ini. Karena kita harus pakai bahasa murah itu kalau saya mampu membeli, bukan angka. Murah itu kalau saya mampu membeli. Kalau mahal, walaupun saya punya uang, tapi saya nggak mampu beli, itu mahal. Balik kali Pak. Saya punya uang, ya murah, tapi nggak punya uang. berapapun harganya, saya nggak punya Nggak uang punya pun. uang, ya. Kalau saya mampu membeli, itu murah. Ya. Contoh kita nggak punya uang nih, tanda tangan ke BNI Syariah, kan nggak punya uang tuh. Itu berapapun angkanya murah. Saya bilang mahal walaupun ibu bapak punya uang, tapi mahal. Contoh HP berapa Bu harganya? Ini Oh, yang Ini. saya 14 urus. wah ya nah, Murah itu. 14 kan. Pada saat Idul Adha itu kambing 3 juta, kita nggak mau beli padahal kita punya uang 5 juta. Kambing 3 juta itu murah atau mahal? Mahal. Karena kita nggak beli, padahal kita punya uang. Itu yang kita. Jadi murah mahal itu kita bukan pelit, tapi kemampuan kita melihat. Oh, kemampuan melihat. Jadi kita definisinya udah berbeda. Murah kalau saya mampu membeli, walaupun nggak punya uang, karena bisa kredit. Kalau kita bisa tanda tangan, itu murah. Kalau ibu nggak mau tanda tangan, berapapun harganya itu mahal. Nyambung nggak Bu? Makanya banyak pada waktu Idul Adha itu kambing 2 juta mahal. Padahal uangnya ada 5 juta, ada 10 juta. Bener nggak? Bener nggak? Bener kan? Beli sepeda. Nah, beli sepeda sekarang ini, goes. Huh? Ada yang 20 juta, 30. Dia bisa tanda tangan itu. Itu murah karena dia bisa tanda tangan. Bisa pakai kartu kredit gitu kan? Iya. Pakai Hasanaka tapi kartu kredit yang lain gitu kan. Nah, itu murah mahal yang konsepnya atau definisinya kita rubah. Jadi murah ketika kita mampu membeli walaupun nggak punya uang. Sementara mahal kita punya uang tapi nggak mampu beli. Itu mahal. Itu konsep definisi. Tapi saya ingin bawakan apa yang ada di pikiran ibu, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, Mas Ogi sama Mas Pebi. Dia membandingkan barang. Kalau kita di bank konven, kita dapat uang. Dapat uang, bukan barang. Dapat uang. Uang itu untuk beli barang. Apakah untuk beli mobil, apa untuk beli rumah. Tapi kita, uang yang diperoleh karena kita meminjam. Ya kan? Nah, bunganya itu dari uang ini. Uang ini fluktuasi. Sekarang uang itu kita dapat bisa 10 juta. Bisa dapat tadi motor 10 juta itu tahun depan nggak bisa lagi dapat motor loh Bu. Betul, inflasi ya. Nah, Inflasi. nyambung di situ Bu. Nah, bunganya misal 10% itu untuk tahun ini. Tahun depan dia bisa berubah. Ya, memang yang kelebihannya ada di Nah, situ. sementara yang disampaikan oleh rekan saya tadi Mas Febi, Ya, berubah, kan? dia tidak berubah lagi karena ibu beli motor, ibu beli mobil, itu beli rumah. Jadi ibu dapat motor, ibu dapat mobil, ibu dapat barang. Bukan Dan dapat harganya uang. harganya nggak berubah lagi setelah sepakat. Ya. Dan dia harus, kalau akad murabah harus menyampaikan. Ini orang-orang yang berani gini, orang yang jujur karena dia menyampaikan harga beli, juga menyampaikan keuntungannya. Ibu boleh nawar di sini.
Boleh nawar. Misalnya saya beli ini motor 10 juta, saya pengen untung 10 juta, saya jual 20 juta. Waduh, mahal. Tawar. Sampai ibu sepakat. Boleh kan tawar-menawar? Boleh. Tuh. Boleh sekali. Nah, yang poin ini saya nggak tahu. Nah, hari ini sudah tahu. Pemirsa hari ini tahu boleh tawar. Jual beli boleh tawar? Penawar. Tawar-menawar. Sampai harga sepakat. Nah, itu ada di Fatwa DSN nomor 4 tahun 2000. Di pasal pertama ayat 6. Harga jual itu adalah harga beli plus keuntungan. Keuntungan, betul. Nah, setelah harga jual Bapak Ibu sepakat, sampai berapa tahun pun, mau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tidak berubah itu harga. Mau inflasi, mau deflasi, enggak berubah. Ketemu Us. Ketemu Itu jawabannya. tuh ya. Jadi kita bawain dulu ini dulu ini karena memang kita ingin memberikan informasi ini ke masyarakat, sehingga maka tadi saya bilang, Ibu silakan temukan semua yang membenci Bank Syariah deh. Tapi harus dialog. Iya, betul. Dialog bukan mau musuh-musuhan, enggak. Saya ingin beritahu gitu loh, supaya mindsetnya itu sama. Ngapain kalau sama dibuka Bank Syariah, iya kan? Tadi yang bilang ribet lama udah kejawab. Kita punya sistem. Jadi sebenarnya ketika kita itu kalau rukun dan syarat atau aturannya itu udah lengkap, SLE kita itu 3 hari harus putus, nggak boleh lebih. Padahal kita kadang-kadang 1 hari bisa selesai kalau udah kenal begini. Itu semua produk ya, Ustaz ya? Semua Ya, produk. kalau dia karena Rumah, kita kalau ya untuk mobil, konsumer ya, untuk konsumer ya. Konsumer itu kalau syaratnya lengkap karena kita pakai Evo. Ini elektronik semua nih dalam keputusan. Benar nggak? Betul. Nah, gua jelasin salah pula ini. Benar kan? Nah, benar karena dia yang jalanin. Kita cuma kasih tahu itu. Jadi ya insya Allah Ikhwafillah, ini seperti tadi udah kejawab Bu ya, ribet, lama, sama mahal ya. Udah kejawab? Iya. Ya Alhamdulillah. Yang kedua kita ingin dapatkan ini memang kemasan doang nih. Nah, gimana tuh kemasannya, gimana? Memang banyak yang masih beranggapan ini seolah-olah kok dikemas gitu ya. Tapi setelah kita tahu sebetulnya ya ini kan akarnya akad murabah murni gitu. Jadi memang kalau tadi Pak Ustadz bilang bahwa kalau di konvensional itu minjem uang, kalau di kita beli barang gitu. Jadi memang secara misalkan tadi mau beli motor gitu ya, Bank Syariah akan beli motornya dulu gitu ya. Nanti akan dijual ke calon nasabahnya dengan motornya ada di kantor lagi. Motornya bisa di kantor atau mobilnya. Mobilnya Jadi di kantor, ya, jadi bukan ke dealer. bukan ke dealer gitu. Jadi memang kita yang beli dulu, kita miliki, baru kita jual kepada Masya Allah. nasabah. Itu memang Bank Syariah Bogor nih. insya Allah secara akad insya Allah Ustadz ya. Nah ini beliau ini yang tadi yang ingin usaha, Ya, ingin usaha produktif ya. produktif. Nah kan bagi hasil. Ya. Kalau kita di konvensional itu mau untung mau rugi itu usaha, Harus tiap bayar. bulan gua harus bayar bunga Bayar, nih. betul. Lu tahu bunga nggak? Bunga itu bertambah uang. Nah Ya. neraka ganjaran amalnya. Ya. Itu riba. Riba itu rayuan iblis berujung azab gitu loh. Nah gimana Bank Syariah menjembatani atau ingin menjawab nih keraguan umat, kalau kita usaha tuh, kalau kita rugi gimana? Ya. Ya memang kita ada satu akad musyarakah. Jadi musyarakah itu kan kita bersirkah gitu ya. Artinya bagi hasil sebetulnya. Jadi kalau kita usahanya bagus lah, sesuai dengan prediksi awal, ya memang bagi hasil sesuai gitu. Tapi ketika nanti rugi, insya Allah Bank Syariah siap menanggung rugi. Tuh. Nggak bukan saya yang ngomong loh. Kemarin Anda bilang ke sampai gitu katanya nggak mungkin. Nah, ini yang ngomong nih, itu praktisi langsung loh. Ibu, nah ini Masya Allah ya, masyarakat ya, Ikhwafillah, ini yang kadang tidak pernah sampai ke masyarakat. Bisa buka nanti kalau apa yang disampaikan oleh beliau ini, praktisi ini, buka di Undang-Undang 21 tahun 2008, pasal 19. Itu bagaimana usaha bank syariah, salah satu akadnya adalah di poin C-nya itu musyarakah. Akad musyarakah. Itu akad musyarakah itu dia ketika untung dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Kalau untung.
Kalau rugi sesuai porsi modal yang ditempatkan. Jadi kalau Bapak punya keahlian untuk usaha, Bapak punya keahlian, tapi modalnya nggak sampai 100%, misal cuma hanya 10%. Maka Bank Syariah masuk ke sana 90%. Nah, kalau terjadi objek usaha ini rugi, maka Bank Syariah menanggung 90% kerugian untuk finansial. Antum hanya 10%. Tapi ketika untung, antum bisa ngomong, yang kerja gue banyak nih. Modal gue memang 10%, tapi otak gue nih yang ngerjain. Lu kan cuman gini, gue minta 50. Boleh. Bank Syariahnya 50. Jadi ketika rugi dia 90, ketika untung cuma 50. Gimana? Boleh itu. Benar nggak? Iya, kalau itu modal kerja. Iya, kalau dia musyarakah seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak sampai ke masyarakat ini. Ini di Undang-Undang 21 tahun 2008. Kalau musyarakah ini ada di Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000. Tapi yang lebih dahsyat lagi itu di Fatwa nomor 7 tahun 2000 itu akan mudharabah. Kalau mudharabah, Bapak Ibu cuma ahli saja. Oh, semua dibiayai. Jadi 0 rupiah. Beliau 100%. Ketika rugi ditanggung semua. 100%. Ada nggak di bank lain seperti itu? Nggak ada nih. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat kelebihan bank syariah ini tidak sampai. Karena ke Jadi masyarakat. semua sosialisasinya syariah atau kurang BNI kayaknya. syariah? Semua syariah. Hah? Karena di undang-undang sama di fatwa itu dimunculkan. Ada di SN Iya. itu ya. Iya. Jadi ini untuk usaha itu. Tapi kalau dia di ibu bapak punya uang, ya, menempatkan ke bank syariah arti bapak ibu investasi. Ya. Jadi kalau rugi bapak ibu harus nanggung 100%. Ya. Bank syariah tidak. Gitu. Itu di semua bank belum ada yang membuat pernyataan bapak ibu nanggung rugi. Baru saat ini hanya di tempat kita yang nasabah siap rugi, itu yang kemarin saya sampaikan. Yang pada waktu saya di Palembang, petugas kita nyampiin. Itu baru. Karena di undang-undang sama di fatwa nggak ada. Karena bangsa kita ini nggak siap rugi. Maunya untung aja. Maunya untung. Nah, kalau kita itu bank syariah siap untung, siap rugi. Berarti yang khusus hanya BNI Syariah Saat ini. Saat ini ya. Iya. Padahal itu sudah ada aturan. Aturan sudah ada. Gitu. Nah, makanya kita ingin sampaikan ke umat, ini makanya masyarakat tuh kalau ingin mau jangan sibuk ngomongin bank syariah nggak syariah. Ini kalau menurut Ana ya Us, ini kalau semua banyak yang tahu seperti yang Ustadz sama Pak Ogi sampaikan, sepertinya pada berbondong-bondong. Nah, Alhamdulillah ya. Mungkin nah, kan gitu. lewat ibu sebagai ketua koperasi Insya Allah, gitu. insya Allah, ini Nah, Masya Allah. kita sampaikan. Nah, inilah harapan kita di hari libur ini, kita bukannya hanya di kantor. Ana alhamdulillah ini selalu hadir ke tengah umat. Ini siar BNI Syariah sama siar Islam, Wah. dakwahnya dua. Masya Allah. Kerja sama ini ya Us ya. Insya Allah ini Sama ya ini. itu sisa umur nih kalau bisa manfaat. Jadi khairun nas Masya anfa'akum Allah. linnas. Mudah-mudahan kami bisa mencontoh juga ya. Amin, Kita sih amin, amin, kita amin. udah usia juga ya. Tapi kelihatan masih muda-muda. Semangat juga. Cuman beberapa bulan ini aja rada Ya semua ini. Jadi insya Allah apa-apa yang kita hadir hari ini mudah-mudahan iwafillah doa yang selalu saya panjatkan kepada Allah, ya Allah pertemukan hambamu ini dengan orang-orang terbaik pilihan. Mudah-mudahan ibu, bapak, saudara-saudaraku ini adalah orang-orang terbaik pilihan. Apa kata Rasulullah? Man yuridullahu bil khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan, orang tersebut dipahamkan agama. Jadi walaupun kita ngobrol-ngobrol ini paham agama ini, bahwa kalau kita sudah seorang muslim, beriman, yakin rezeki dijamin Allah, yakin rezeki tidak pernah tertukar, yakin rezeki itu mencari kita, ngapain lagi di tempat riba? Karena riba itu betul-betul rayuan iblis berujung azab. Karena di situ ada bunga. Bunga itu bertambah uang. iya benar. Neraka ganjaran amalnya.
bunga, BUNGA, bertambah uang, neraka ganjaran amalnya. Kreatif nih. Ah. Dari tadi anak itu kok bunga ya, tiba-tiba kok bunga. Ya biar tahu. Mungkin itu. Masih ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Alhamdulillah, Gus paham ya dengan penjelasan ini dan berharap sih bisa Ana sampaikan ke beberapa kawan juga terkait yang tadi Ustadz sampaikan tadi kelebihannya seperti itu ya. Jadi memang harus mensosialisasikan terus ya Ustadz seperti ini ya. Praktisi bank syariah itu ketika dia mau bekerja sama itu diyakini usaha itu memang keuntungannya ada. Makanya praktisi bank syariah itu di atas praktisi konven karena dia siap menanggung rugi. Jadi kalau praktisi bank syariah dia bilang enggak, itu ngapain kita kerjain? Tapi dia tahu tuh usaha itu pasti nggak bener, usaha itu pasti nggak rugi, pasti rugi. Karena kalau usaha kita rugi, pasti bank syariah nggak mau masuk. Nah itulah, jadi kawan-kawan kita ini bisa jadi konsultan juga. Jadi konsultannya gratis. Jadi pegawai kita ini nggak boleh nerima uang hatta 1 rupiah dari nasabahnya. Jadi kalau ada pegawai kita nerima uang, cepat laporin, pecat gitu. Tapi kalau hadiah boleh? Nggak boleh. Kan saling memberi hadiah. Karena dia pejabat. Oh. Coba kalau dia tidak pejabat, mau nggak ibu kasih? Maka kita memang sudah dijaga bahwa pegawai kita nggak boleh nerima hadiah. Tapi kalau Anda selama ini suka, tapi bukan ke ininya, ke staff. Enggak, seperti ini misalnya mau berhubungan. Nggak boleh. Coba lagi nggak ada berhubungan, ibu kasih hadiah nggak apa-apa. Karena kita tuh kasih hadiah karena ada hubungan, itu yang nggak boleh. Karena Rasul memang selalu untuk saling memberi hadiah supaya kalian saling mencinta, gitu. Tapi kalau ini hubungannya kerja, nggak boleh, gitu. Itu masuk dalam kategori suap menyuap, riswah kalau dalam bahasa. Makanya kita banyak di masyarakat ini selalu yang didengung-dengungkan itu adalah haram tentang zat. Haram Tentang zat. tentang zat. Zatnya itu misal kalau kita paling sangat tahu babi, miras gitu ya, bangkai, kotoran, tahu itu haram. Tapi yang selain zat kita jarang pelajari. Ada 3 loh Bu yang selain zat nih, transaksinya, kegiatannya, akadnya. Nanti cari di buku Insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba. Ada loh di bukunya. Bagus Bu. Bagus sekali bukunya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Mas Ogi mau kasih masukan? Padahal apa kira-kira nasihatnya untuk masyarakat? Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah melalui BNI Syariah kita bersama-sama kembangkan ekonomi syariah yang halal, yang berkah, dan insya Allah akadnya sesuai dengan akad syariah. Mudah-mudahan masyarakat Bogor bisa bersyariah dengan BNI Syariah. Silakan untuk bisa menghubungi kami di Jalan Pajajaran, cabang Bogor, BNI Syariah cabang Bogor. Mungkin Ustaz Pak, mungkin ada nasihat untuk kita, kritik lain kira-kira apa? Ya berharap semua yang bank syariah semuanya melakukan hal yang sama dengan seperti BNI Syariah, harapan kita sih. Masya Allah, Masya Allah. Ya mungkin yang tadi poin-poinnya pertama yang anggapan mahal atau murah. Yang mungkin kalau saya simpelnya murah tapi nggak selamat, kan bisa begitu kan? Wah, ini murah tapi nggak selamat. Ngapain ya? Ya kayak gitu kan ininya. Mahal tapi berkah. Mahal gitu. tapi berkah. Tadi yang disampaikan sebetulnya udah paling bagus mungkin ya, bisa diaplikasikan buat masyarakat, tetapi prakteknya, nah ini tinggal prakteknya aja, mudah-mudahan sih memang sesuai dengan. Kebetulan kan antum langsung prakteknya praktisi langsung saya besok tinggal datang ke kantornya. Ya bisa itu mungkin yang utama itu sih. Jadi kadang-kadang aturan memang betul ada ya di itu, tetapi aplikasi di lapangan itu kadang-kadang nggak. Ini penting, ini penting ya. Ketika di aturan, di undang-undang sudah ada, di fatwa sudah ada, pas datang ke lapangan, ke kantor misalnya ini, ke bank syariah semua deh. Mereka tidak mau melakukan. Satu kali bawa
Nah, kalau ada buku anak tinggal kasih tahu ini loh aturannya, ini dia nggak mau 1 kali, 2 kali dia nggak mau, 3 kali nggak mau, bisa dilaporkan. Itu ada di Undang-Undang 21 tahun 2008 pasal 56. Itu mereka bisa kena sanksi administratif. Bunyi sanksinya di pasal 58. Dia bisa kena teguran tertulis, dia bisa kena denda, bisa diberhentikan tuh pegawainya. Oh, pegawainya. Pegawainya, pemimpinnya, direksinya, komisarisnya, dewan pengawas syariahnya bisa diberhentikan. Terakhir itu kantor izin operasional ditutup. Itu kalau berat banget. Jadi artinya pemerintah kita jadi nggak main-main untuk mengembangkan syariah ini. Cuman ini nggak pernah sampai ke masyarakat. Masyarakat sibuknya menghukumi bank syariah. Ketika ditanya bank syariah apa yang salah, nggak tahu. Katanya, kata ustadz gitu loh. Ustadznya ditanya mana ustadz yang salah. Enggak, itu kemarin dapat kabar lagi. Jadi nggak siap untuk memberitahu. Nah kalau sekarang ibu, bapak ngomong, anak kasih tahu nih orangnya, gitu loh. Jadi nggak katanya gitu loh. Nah, anak terbiasa seperti itu. Karena apa? Agama ini bukan katanya. Harus kalau kita nuduh datangkan bukti. Yang dituduh tinggal bersaksi. Kan gitu syariat. Nah gitu ya, Ikhwafillah. Mudah-mudahan ini masih ada lagi Pak? Mau ditanyakan lagi nih Ustadz ya terkait by project ya. Misalkan Ana didanain dari BNI Syariah ya, misalkan untuk pembelian misalkan 100 ton, nilainya berapa 100 ton misalnya itu, yang 40% itu memang sudah lunas kita bayarkan kan ke bank syariahnya. Kemudian ada yang mungkin 40%-nya lagi belum terbayar oleh customer tersebut, dan yang 20%-nya masih sisa barang Persediaan. jadi stok itu. Nah itu seperti apa ya ini Ustadz hitungannya? Iya. Jadi kalau yang 40%-nya kan sudah selesai. Sudah kita bayarkan. 40% tetap kita tunggu. Yang customer belum bayar itu. Iya. Kalau yang 20% kita Berapa hitung stok? kembali. Artinya Dihitung kembali. Karena dihitung kembali nilainya sama tidak dengan di awal, naik atau turun. Pada saat kita jatuh tempo. Oh. Kalau dia naik, ada keuntungan di situ. Ada keuntungan. Kalau dia turun, ada kerugian di situ. Jadi ada potensi untung, ada potensi rugi. Kalau naik itu ada hasil artinya. Kita kasih ke bank. Iya. Syariahnya sesuai nilai lebihnya itu berapa? Nilai Karena kan lebih yang kita berapa? bagi itu ada lebih. Jadi nilai lebihnya. Contohnya misalnya yang 20% tadi kalau waktu kita beli nilainya 20 juta. Ternyata pada waktu jatuh tempo itu sisa 20% itu kalau kita hitung naik misalnya. Ternyata bukan 20 juta. 30 juta kan ada selisih 10 juta. 10 juta itu dibagi sesuai nisbah. Sesuai nisbah awal. Iya, jadi misalnya 50-50 arti ibu dapat 5 juta. Oh. Yang ini ke 25 juta ke sini. 20 pulangin, 5 jutanya tambahin. Oh, seperti itu Iya, ya. karena bukan punya ibu itu. Jadi barang-barang itu dia masih milik bank semua. Karena musyarakah mudharabah ini tidak berpindah hak kepemilikan. Kalau kita dengan bank konven itu berpindah karena kita hutang. Hutang itu berpindah. Kalau musyarakah mudharabah tidak berpindah. Musyarakah mudharabah tidak berpindah, tapi kalau ini by project namanya apa? Kalau dia akadnya musyarakah Musyarakah, mudharabah dia tidak pindah. Ibu cuma sebagai pengelola mengerjakan saja. Tapi kalau akad murabaha itu berpindah. Ya. Walaupun belum lunas, ibu tanda tangan, udah jadi milik ibu. Jadi mau naik turun mau apa? Udah punya ibu. Nah dari makanya awal. orang kalau tahu leasing, nggak mungkin dia mau karena leasing itu tidak berpindah. Jadi kalau ibu leasing misalnya 5 tahun gitu ya, leasing 5 tahun, ibu udah bayar 4 tahun gitu, dianggap itu punya ibu? Enggak.
Ketika ibu nggak bayar sebulan ditarik itu memang punya dia. Tapi kalau murabaha, ibu tanda tangan hari ini, besok nggak berani bang ambil karena sudah milik ibu. Karena itu tadi barang itu ya. Iya, berpindah. Kalau murabaha itu jual beli itu berpindah. Kalau sewa tidak berpindah. Kan leasing itu sewa. Yang diakhiri nanti dengan hibah atau dengan jual beli. Gitu. Alhamdulillah, tambah lagi pemahaman. Alhamdulillah, Ustadz ini. Karena memang kita harus tahu banyak dulu, Ustadz. Kan sebelum melakukan sesuatu berilmu dulu. Nah, betul ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Terima kasih. Imam Syafi'i itu. No, Imam Syafi'i. Ya, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada antum sekalian. Jangan ragu lagi kepada Bank Syariah. Mungkin saat ini begitu banyak yang antum lihat di transaksi maupun di aplikasi maupun dalam pertemuan, ada yang mungkin menggelitik ya hati antum ya, ada yang belum bersesuaian. Tolong deh nasehatin praktisi bank syariahnya, jangan tinggalkan dia karena dia ingin berubah. Jadi manusia itu tidak mungkin mau kalau dia disalahkan. Semua, hatta dia salah, nggak mau disalahin. Ya, jadi itu konsepnya itu. Jadi, dan kalau saya pribadi siap, antum marahin gue siap. Tapi kasih tahu, jangan dimarahin doang. Kasih solusinya. Karena saya siap berubah. 1 detik ke depan saya nggak tahu saya masih hidup. Maka nasihat antum inilah mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Manusia tempatnya salah. Ya, tempat salah. Makanya ini perkataan Rasul. Kullu ibnu Adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Maka nasihat antum itu jadi nasihat dan saya bisa bertobat. Maka orang beriman itu ketika diingatkan, kita dinasihati, cepat bertobat. Karena itulah yang diberikan oleh Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Jadi kalau mau beruntung segera bertobat. Insyaallah hidup berkah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.